Ya, kita mulai. Oke, selamat malam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, suara saya kedengaran? Iya, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita lanjutkan kuliah kita. Jadi di 2 minggu ini saya minta Anda untuk presentasi ya. Gantian presentasinya ya supaya bisa melihat bagaimana nanti kita bahas. Sebentar, saya mau ambil dulu yang sudah hadir. Gimana tadi? Ya, ya, oke. Ya, oke ya. Ya, ini kita lanjutkan ya. Ada poin-poin yang Anda harus pahami nanti yang belum presentasi. Anda sudah bisa lihat uploadan rekaman dari hari Kamis ya. Saya sudah upload di YouTube ya. Jadi silakan kalau mau lihat ya. Nanti saya tinggal ngecek kalau saya lupa atau ketinggalan yang belum saya kasih nilai. Silakan dibuka YouTube-nya ya. Ini sudah saya upload yang Kamis kemarin ya. Kemudian untuk malam ini kita lanjutkan ya. Jadi kenapa saya minta Anda untuk mencari jurnal ya. Karena jurnal itu adalah penelitian gitu ya. Jadi jurnal itu adalah resume dari penelitian ya. Apakah itu skripsi, tesis, disertasi gitu ya. Jadi yang namanya skripsi itu penelitian, yang namanya tesis itu penelitian. Dan penelitian itu tidak berdiri sendiri, pasti ada penelitian sebelumnya ya. Jadi skripsi itu penelitian. Jadi ketika Anda nanti bikin skripsi, pasti Anda nanti diminta di bab 2-nya mencari jurnal yang mirip ya. Itu yang dikatakan sebagai literatur review. Oke, jadi saya pengen secara ilmiah nanti Anda bisa mempertanggungjawabkan penelitian Anda. Separuhnya berdasarkan teori-teori dari buku, separuhnya dari jurnal yang Anda gali sendiri gitu ya. Jadi sebenarnya ke sana mengarahnya itu satu. Kemudian ini ada poin-poin presentasi ya. Nanti ketika presentasi sampaikan judul dari jurnalnya, dari perguruan tinggi mana, tahun terbit tahun berapa, penulisnya siapa aja. Kemudian ini yang saya tanyakan ketika formatif 4 ya. Ada enterprise goal, ada IT goal, sama domain-domain proses gitu ya. Walaupun nanti ada jurnal yang sama, tapi cara penyampaiannya akan berbeda ya. Cara penyampaian akan menentukan apakah Anda paham dengan apa yang disampaikan gitu ya. Nanti saya minta aktifkan webcamnya, kemudian nanti presentasinya 3-5 menit, tampilkan jurnal dan jawaban dari formatifnya gitu ya. Oke, itu aja. Nanti juga saya mau bikin kuis ya, multiple choice pakai bahasa Inggris. Saya coba ambil dari sertifikasi COVID-5 gitu ya. Nah, untuk presentasi kelompoknya nanti saya minta Anda cari-cari skripsi tesis yang full gitu ya, yang lengkap. Sudah beberapa muncul di presentasi ini ya, di kelas CA, di kelas pagi juga sudah ada yang menemukan tesis skripsi yang dibuka lengkap gitu ya. Jadi S1 itu levelnya sampai memahami metode, memahami algoritma ya, memahami sistem gitu ya. Nanti ketika S2 Anda diminta membandingkan, menganalisis antara dua metode berbeda, mana lebih baik gitu ya. Kalau S3 levelnya bikin sesuatu yang baru dan berguna gitu ya.
Oke, jadi di sini kita coba gali dari beberapa kasus yang diangkat di jurnalnya. Nah, yang kedua yang jadi masalah adalah menentukan siapa duluan yang presentasi ya. Kalau saya coba ambil menggunakan absensi karena kelas ini agak besar ya, itu akan lebih banyak yang tidak adanya gitu ya, atau sudah gitu ya, karena nanti ada juga anak sipnya gitu ya. Nah, jadi saya coba pertama tadi saya sudah capture beberapa yang sudah hadir ya. Jadi nanti first come first serve lah ya. Yang pertama kali hadir nanti kita dahulukan ya. Tapi di sini juga saya lihat yang sudah masuk awal-awal juga sudah kebanyakan sudah presentasi ya. Kayak Mas Agus sudah ya. Mbak Anidia Relby juga sudah. Oke, kemudian di sini ada Mbak Dwi Wulandari. Kayaknya belum ya Mbak Dwi. Mbak Dwi sudah belum? Belum, Pak. Ya, oke. Mbak Dwi siap presentasi? Pak, saya dulu kali ya. Hmm? Mbak Dwi kenapa Mbak Dwi? Ada apa dengan Mbak Dwi? Ya, habis Mbak Dwi, coba Mbak Dwi bisa nggak Mbak Dwi? Belum siapa, bentar itu lewat dulu. Oke, kita skip Mbak Dwi. Ya, next. Lainnya itu Mas Ferry sudah ya, Mas Pak Juaryadi juga sudah. Maka kita ketemu sama Mbak Lestiawati S24. Mbak Lestiawati itu yang mana ya? Iya Pak, saya. Ya. Oke, silakan udah siap? Insya Allah Pak. Ya, silakan dimulai. Pakai apa? HP apa laptop? Laptop Pak. Ya. Ada nggak Pak? Wajahnya belum kelihatan. Oh, pakai muka ya? Udah dijelasin juga tadi. Ya. Ini apa? Malam sip apa KJS? Malam Pak. Malam, BI malam. Ya. BI malam itu berarti lab A ya. Lab A apa katanya? Ya, silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lestiawati dari BI Malam. Saya akan mempresentasikan jurnal yang sudah saya dapatkan, yang sudah saya cari. Di sini saya mendapat jurnal yang berjudul Evaluasi IT Governance menggunakan framework COVID 5. Studi kasusnya PT XYZ. Dari Lucy Dwi Oktaviani, Prayogo Pribadi, dan Meli Sabrinawati. Ya, lanjut. Tahun berapa, dari kampus mana? Dari kampus Teknik Amikom Purwokerto. Purwokerto apa Jogja? Purwokerto, Pak. Iya, Purwokerto juga ada ya. Oke, lanjut. Jadi PT XYZ ini merupakan perusahaan yang bergerak di bidang distributor pelumas dan oli. Singkatnya aja.
Enterprise goal-nya apa? Enterprise goal-nya Kok ketawa? langkah awal yang digunakan pada tahap ini adalah mengidentifikasikan COVID Enterprise Goal, kemudian memilih sesuai dengan visi misi PT XYZ. Depo Purwokerto lalu menghasilkan pemerataan yang sesuai dengan ruang lingkup masalah perusahaannya. Langsung ke tabel aja. IT goal-nya apa IT goal-nya? Bentar ya. Oh ini enterprise goal-nya. Ya, Ya. jika pemerataan Enterprise Goal telah didapatkan, maka melakukan identifikasi IT-related goal dan menggabungkan hasilnya. Langkah tersebut dapat dilihat pada mapping Enterprise Goal to IT-related goal sebagai berikut. Yang ini tabelnya. Ya, dijelasin. Jadi hasil mapping Enterprise Goal-nya yang pertama optimization of business process functionality, dan mapping related goal-nya alignment of K and business strategy yang primary key-nya. Yang kedua, delivery of service in line with business recruitment primary key. Yang ketiganya ada use of application information and technology solution primary key-nya. Yang D, IT agility primary key-nya, dan yang E, enablement and support of business process by integrating application and technology into business progress primary key-nya. Ya, domainnya apa aja yang diangkat? Apa Pak? Domain sama proses yang dibahas di jurnalnya apa aja? Sama kesimpulannya gitu ya? Domain. Oh, domain. Ya. Jadi domain yang dibahas di jurnal ini adalah dalam menjalankan proses bisnisnya terdapat kendala, yaitu apabila sistem mati ataupun error tidak dapat mengirimkan barang harus disertai dengan surat faktur. Tentunya hal ini tidak sesuai dengan visi misi perusahaan yang ingin memberikan kepuasan pelanggan, salah satunya dalam hal ketepatan waktu. Dalam pengiriman penelitian ini membahas mengenai evaluasi tata kelola teknologi informasi dengan tujuannya untuk mengukur tingkat kapasitas tata kelola teknologi informasi dan mengukur tingkat kapabilitas tata kelola teknologi informasi. Ya, prosesnya apa aja yang diangkat? Yang kayak IDM gitu loh, IDM 01, DSS, BAI, ada nggak? Ada. Ya, itu yang ditanya tadi. EDMO apa sih? Di bawah. Itu halaman terakhir pastinya. Jangan ini. Oh, ini. Ya. Itu kan itunya, relatednya. Pembahasan tentang domainnya ada nggak? IDM 02 mana? Itu doang sih. Oke deh. Iya. Kalau di jurnalnya ada nggak? Coba lihat di jurnalnya. Coba di bawah-bawah. Paling bawah ya Pak? Ya. Ini kayaknya pernah diangkat sama siapa gitu, mirip-mirip. Ya, terus. Ya, terus. Nah, ini dia nih. Belum. Turun lagi. Itu dia tuh sebenarnya tuh yang tadi poin-poinnya tuh. Ini ya kan. Ya, coba bahas yang 4.2 lah.
Yang mana? Oh, ini 4.2. Pak. Ya, jadi proses AP APO04 Manage Innovation eh, menjalankan dengan baik dan mendukung tercapai tujuan perusahaannya. Fokusnya proses TI yang diperhatikan, perencanaan sampai evaluasi agar berkembang ke arah yang lebih baik. Ya, oke. Apa kesimpulannya, Mbak Esti? Jadi kesimpulannya apa? Penelitian PT XYZ Depo Purwokerto ini menggunakan COVID-5 untuk menghasilkan 5 proses subdomain yang teridentifikasi berada pada level 3. Established proses, yaitu pada subdomainnya penyampaiannya bermanfaat. Ya, oke. Ada lagi Pak. mau ditambahkan? Udah Pak, Cukup. ceritanya. Ya, Mbak Lestiawati ya. Ya, oke. Silakan di closing. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Kita lanjut. Habis Mbak Lesti. Nova Robi sudah ya, Muhammad Nova Robi ya. Pak, maaf Pak, saya sebelumnya belum Pak. Siapa? Saya sudah Pak. Iya sudah, Novel sudah. Ini berikutnya Muhammad Saya Agustiansah. kemarin belum Pak. Hah? Saya minggu kemarin belum Pak. Apa? Mas Ferry kenapa? Ya saya minggu kemarin belum presentasi Pak. Oh, belum ya Mas Ferry ya? Iya belum Pak. Oh, yang nggak jadi itu ya? Pak, kalau saya Kamis aja Pak, masih kerja. Ah, Iya, aduh, masih ada teman Kamis. kerja. Iya, bisa nggak Pak? Aduh, Kamis udah bahas yang lain. Nanti Oke, inilah ngerekod sendiri lah ya. oke. Ya, Coba nanti bentar ya Pak ya. Nah, Kalau misalkan nggak bisa hari ini, itu gimana Pak? Atau ada ini Pak? Atau gimana? ini aja ngerekam. Oh, nanti dikirimnya? Upload di YouTube nanti Oke. kayak biasa lah. Mas, masih di tempat kerja? Ya nggak apa-apa kalau nggak bisa. Masih Nanti Pak, masih. Kita ke Mas Ferry aja dulu. Mas Ferry, silahkan. Iya Pak. Ya, silahkan Mas Ferry. Pakai laptop, pakai HP?
Internet, Pak. Ya, silakan. Ya, oke. Silakan dimulai. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ferry Maulana Waalaikumsalam. Terakhir dari SI 19 BIC. Untuk judul jurnal saya yaitu Analisis Tata Kelola Teknologi Informasi menggunakan Framework COVID-5 Domain Deliver Support and Service. Studi kasus Yayasan Eka Cipta. Sumber jurnalnya itu pertama dari Program Studi Manajemen Sistem Informasi Universitas Bina Nusantara Jakarta. Yang kedua, Program Studi Sistem Informasi Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Untuk penulisnya yang pertama yaitu Andreas Wiraniagara dan yang kedua Agustinus Fris Wijaya. Tahun terbitnya yaitu 2015. Ya, oke. Yang pertama yaitu identifikasi enterprise goals-nya. Pertama ada EG1 yaitu stakeholder value of business investment. Yang kedua ada portfolio of competitive product and service. EG ketiga manage business risk, safeguarding assets. EG keempat compliance with external laws and regulation. EG kelima financial transparency. EG keenam customer oriented service culture. Ya, EG lanjut ke IT goal. nya Pak. Ada IT goal-nya. Lanjut kepanjangan. IT goal. Identifikasi IT related goals. Setelah dilakukan pemetaan enterprise goals dengan IT related goals yang ada, maka akan terlihat IT related goal yang mana saja yang akan digunakan untuk pemilihan proses COVID-5 yang digunakan. Di sini yang digunakan yaitu enterprise goal 5, 6, 7, 9, 10, 14, dan 16. Dengan IT related goals COVID-5-nya yaitu 6, EG ke-6-nya 1,7, EG 7-nya ada 4, 10, 14, EG 9, 1 dan 14, EG 10, 4, 6, 11, EG 14, 8 dan 16, EG 16-nya 16. Ya, domainnya apa aja domain? Dan proses yang dibahas. Ya. Domain yang digunakan yaitu DSS atau Delivery Support. Apa aja? Tadi udah bener tuh tabelan tadi tuh. Yang DSS 01 tadi. Ya ini Pak. Untuk yang DSS 01 yaitu Manage Operation. Pada proses ini, operasional TI yang ada pada Yayasan Eka Cipta sudah berjalan dengan baik. Semua penggunaan TI sudah berjalan sesuai koordinasi bagian TI dengan bagian lain, akan tetapi hasil dari proses capability level dari sub mengelola operasi di Yayasan Eka Cipta hanya berada di level 1, yaitu performance proses. Hal ini dikarenakan operasional TI Yayasan Eka Cipta masih belum memiliki standar operasional prosedur yang ditentukan oleh bagian TI. Operasional TI hanya diimplementasikan tanpa ada aturan yang jelas. Untuk DSS 02 yaitu Manage Service Request and Incidents. Dalam permintaan layanan TI yang ada, bagian TI Yayasan Eka Cipta telah memiliki SOP yang jelas untuk permintaan layanan. Ada proses dokumentasi dan komunikasi oleh pihak TI di mana permintaan atas layanan yang diajukan harus melewati persetujuan pihak manajemen dan atasan.
Oleh sebab itu, hasil dari proses capability level dari sub mengelola bantuan layanan dan insiden di Yayasan Eka Cipta berada pada level 3, yaitu established process. Karena telah didokumentasikan dan dikoordinasikan dengan baik. Lalu yang ketiga, DSS 03, yaitu manage problems. Pada proses ini, pihak TI Yayasan Eka Cipta telah mengelola dengan baik masalah TI yang ada di yayasan tersebut. Mereka melakukan identifikasi dan mengatasi masalah yang ada, tetapi tidak ada dokumentasi yang dilakukan. Hasil dari proses capability level dari sub mengelola masalah di Yayasan Eka Cipta sendiri berada di level 2, yaitu manage proses. Lalu yang keempat, DSS 04, yaitu manage continuity. Pada proses ini, yang dilakukan adalah membangun dan memelihara rencana yang memungkinkan bisnis dan TI menanggapi masalah dan gangguan sehingga proses bisnis penting tetap berjalan dan menjaga ketersediaan informasi untuk organisasi. Hasil dari proses capability level dari sub mengelola keberlangsungan di Yayasan Eka Cipta adalah level 1, yaitu performance proses. Pihak TI Yayasan Eka Cipta masih belum memiliki SOP yang jelas untuk mengatur operasional TI Yayasan. Hal tersebut mengakibatkan tidak jelasnya kapan pihak TI melakukan maintenance perangkat yang ada, dari kapan dilakukannya backup data untuk menjaga keberlangsungan proses bisnis Yayasan Eka Cipta jika sewaktu-waktu mengalami gangguan. Udah. Udah, ini yang baru DSS doang ya. Iya Pak, baru DSS saja Ya, Pak. apa bisa disimpulkan dari kerjaan tugas yang ini, Mas Ferry? Apa kesimpulannya? Untuk kesimpulannya, Kesimpulan biasanya di bawah. kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menggunakan COVID-5, dapat diambil kesimpulan bahwa tata kelola teknologi informasi yang ada di Yayasan Eka Cipta pada domain DSS menunjukkan Yayasan Eka Cipta telah mengimplementasikan semua subdomain DSS. Namun sampai sekarang masih belum sepenuhnya melakukan dokumentasi dan proses pengelolaan yang baik. Hal ini cukup. Ya, Mas Ferry. Nyari-nyari berapa jurnal sampai ketemu yang ini? Lumayan banyak sih Pak. Ya, udah biasa ya nyari-nyari jurnal ya. Kejuhak lagi. Ya, oke. Silakan di closing. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mas Ferry selesai, Mas Noval sudah, Mas Agus dipending dulu, Mbak Nabila sudah ya, Mbak Nur Asia sudah, Mbak Nur Holipah juga sudah. Kalau Putri Pak, Hidayat, saya mau. siapa tuh? Ini siapa? Pak, saya belum, Dwi, Pak. Pak. Iya, ini saya lagi manggilin satu-satu. Kalau Putri Hidayanti sudah, Putri Hidayanti. Belum, Pak. Ya, Mbak Putri dulu, Mbak Putri. Putri Hidayanti ya. Iya, Pak. Ya, silahkan. Yang mana sih Putri Hidayanti? Ya, oke. Pak, habis Putri Dwi, Pak. Oh iya, yang tadi pertama ya. Iya, Pak. Ya, coba Mbak Putri dulu. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Hidayanti. Saya dari kelas SI 19 BI Malam. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya. Ini judul jurnalnya, evaluasi penerapan SIM RS menggunakan COVID-5 pada RSUD Lawang.
ini dibuat oleh Gita Natalia Krisnawati, Sucipto, dan Rina Firliana dari Universitas Nusantara PGRI Kediri. Ini terbitan tahun 2019. Yang pertama itu enterprise goal-nya. Dia di sini pakai misi, kemudian tujuan bisnis dan perspektif BSC. Perspektif BSC itu balance core record. Di sini tujuan bisnisnya ada portofolio kompetitif, itu masuk perspektif keuangan, kemudian ketersediaan layanan bisnis yang berkelanjutan, optimisasi biaya pelayanan ke pelanggan, mengelola program bisnis yang berubah, kepatuhan terhadap kebijakan internal, ini masuknya ke perspektif internal, kemudian pegawai yang terampil dan termotivasi masuknya ke pembelajaran. Yang kedua dia direlasiin ke IT goals-nya, pakai enterprise goal-nya dan IT related goals-nya. Di sini yang dipakai kepatuhan terhadap hukum, berorientasi kepada budaya pelanggan, respon yang cepat terhadap lingkungan, kemudian mengelola program bisnis yang berubah, kepatuhan kebijakan internal, produk dan inovasi bisnis budaya, kemudian ini IT related goals-nya. Terus yang selanjutnya domain dan proses yang digunakan. Di sini domainnya dia pakai EDM, APO, BAI, DSS, dan MEA. Di jurnalnya, sini penjelasannya. Kalau PO-nya itu untuk strategi dan taktik dan identifikasi. Ini kemudian EA-nya itu untuk gambaran mengenai perubahan dan pemeliharaan sistem yang ada sehingga dapat selaras dengan sasaran aplikasi bisnis. Kemudian yang DS-nya itu untuk cakupan penyampaian hasil aktual dari layanan yang diminta. Termasuk diantaranya pengelolaan kelancaran keamanan dan dukungan layanan terhadap pengguna serta pengelolaan data dan operasional fasilitas. Kemudian yang terakhir itu ME, itu pada domain ini mengenai kinerja manajemen kontrol internal, pemenuhan terhadap aturan, serta menyediakan tata kelola. Ya, oke. Banyak lagi ya. Rumah sakit mana tadi? Rumah sakit Lawang, Pak. RSUD Lawang. Di mana? Di Semarang? RSUD Lawang. Di Kediri ya? Iya. Apa yang bisa disimpulkan setelah baca jurnal ini, Mbak Putri? Kesimpulannya itu kan dia belum mencapai kapabilitasnya itu kan level 3, cuma dia belum mencapai level 3 dikarenakan penerapan SIM RSUD ini telah memiliki best practice, tapi dalam perancangan aktivitasnya itu belum dimonitor dan dievaluasi dengan baik, serta work product-nya yang dimiliki itu belum diterapkan. Monitoringnya belum jalan ya. Dokumentasi juga belum kayaknya ya. Apalagi, ya oke. Ya, makasih Mbak Putri, bisa diakhiri. Sekian dari saya, apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, habis Mbak Putri, screenshot saya tadi. Mbak Putri Setia Utami belum? Udah belum Mbak Putri Setia Utami? Apakah ada Mbak Putri Setia Utami? Oh, tidak ada ya. Oke, kita lanjutkan. Reni sudah ya, Reni ya? Reni Prasetyo itu sudah ya, Mbak Reni? Halo, apakah ada Mbak Reni? Halo Mbak Reni, sudah ya? Seingat saya sih sudah Reni. Suryaning Tias juga sudah ya, Suryaning Tias ya? Halo, halo. Ya, oke. Kita lompat ke atas saja. Dwi Wulandari ada? Dwi Wulandari? Ada, Pak. Oh iya.
Saya lupa saya. Ya, silakan Mbak Dwi. Pak, saya langsung jelasin di jurnal boleh nggak? Kenapa? Jawabannya belum dapat, belum bikin, belum ada. Sudah, cuman apa namanya lebih lengkap itu belum nggak lengkap gitu loh Pak, Ya, oke. penjelasannya gitu. Pakai HP, pakai laptop? Laptop Pak. Pakai laptop. Ya, silakan diwajahkan, diaktifkan webcamnya. Di Wulandari sip ya. Kayaknya saya ingat di Wulandari. Yang suka bareng Mbak Putih Ahas ya. Sama Mbak Resti ya, itu ya, bertiga itu ya, bukan? Iya Pak, betul. Ya, sok. Silakan dimulai. Udah muncul Pak. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waalaikumsalam. Dwi Wulandari. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jurnal yang berjudul Analisis Sistem Informasi Berbasis COVID-5, Studi Kasus LTC UKSW. Digedein ininya jurnalnya, di plusnya ditambah. Ya, lagi. Begini Pak. Lagi. Ya, udah. Lalu penulisnya Novian Stephen Ferreira Mesa dan Dr. Andeka Rocky Tanaamah SE. Ini dari Universitas Kristen Satya Wacana di jurusan Sistem Informasi FTI UKSW Salatiga yang diterbitkan pada tahun 2021. Lalu langsung aja ke enterprise goal-nya. Di sini ada Ya, lanjut. tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dan merancang tata kelola TI menggunakan framework COVID-5 pada domain DSS berdasarkan domain proses prioritas kebutuhan di lingkungan LTC dan merekomendasikan struktur organisasi untuk meningkatkan value bisnis dan value IT bagi LTC. Lalu penjabarannya untuk enterprise goal-nya ada di sini. Ya. Setelah mendapatkan tujuan strategis organisasi, penulis menyelaraskan tujuan strategis dengan tujuan perusahaan dalam COVID-5. Proses ini akan fokus pada hubungan antara tujuan strategis yang ada dan enterprise goals COVID-5. Berikut merupakan keterkaitan tujuan bisnis dan enterprise goal. Di sini enterprise goal-nya ada financial transparansi, lalu customer oriented service culture, business service continuity and availability, lalu ada information based strategic decision making, optimization of service delivery costs, operational and staff productivity, dan skilled and motivated people. Untuk IT related goals-nya, setelah memetakan hubungan antara tujuan bisnis dan tujuan perusahaan, penulis akan menemukan tujuan terkait TI mana yang dapat digunakan. Dari enterprise goal financial transparency ini, hasil yang ditemukan, hasil IT related goals-nya yaitu 6. Customer oriented service culture 1 dan 7. Lalu business service continuity and availability 4, 10, dan 14, information based strategic decision making 1 dan 14, serta optimization of service delivery costs 4, 6, dan 11. Oke, domainnya aja loncat, domain.
Domainnya ada di sini. Setelah mendapatkan tujuan terkait IT dan memahami subdomain atau proses yang ada, penulis berkonsentrasi dan memilih domain DSS, Delivery, Service, and Support. Domain DSS merupakan domain yang sesuai ketika layanan perlu dikirimkan, permintaan terpenuhi, dan keberlangsungan tata kelola TI didukung, karena konten tersebut termasuk dalam domain DSS. Di sini ada proses subdomain DSS 1, praktisnya mengelola operasi, DSS 2 mengelola permintaan layanan dan insiden, DSS 3 mengelola masalah, DSS 4 mengelola keberlanjutan, DSS 5 mengelola keamanan layanan, dan DSS 6 mengelola kontrol proses bisnis. Ya, kesimpulannya apa Mbak Dwi? Berdasarkan jurnal ini, kesimpulannya yaitu melalui evaluasi tersebut terlihat kondisi TI LTC UKSW atau saat ini hasil pengukuran tingkat kapabilitas dengan menggunakan proses assessment model, bahwa proses yang diukur yaitu pada DSS 1, DSS 2, DSS 3 sampai DSS 6 berada pada level 1 atau performance proses, menunjukkan bahwa proses telah dilaksanakan pada tingkat ini dan tujuan proses telah tercapai. Ya, oke deh. Ya, oke Mbak siapa? Mbak Dwi. Susah nggak nyari jurnal? Lumayan Pak, karena kan harus kita sesuaikan gitu. Ya. Maksudnya kita harus pahami dulu. Ini belum nggak ada yang sama nih ya. Sebelumnya belum pernah ada lah ini ya. Ya, oke. Makasih Mbak Dwi. Silakan Ya, ditutup. sama-sama Pak. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Dari list saya tadi yang hadir pagi sudah selesai. Kita lanjut aja kita mulai dari mana nih ya. Oh, ternyata malam ini nggak terlalu banyak ya. Ya, kita yang hadir aja. Mas Agus sudah ya, Mbak Anidia sudah, Mbak Dwi sudah, Mbak Ferry sudah. Fitri sudah belum? Fitri Dekasari. Ada Mbak Fitri? Halo Mbak Fitri. Fitri 1. Ya, Mbak Fitrinya tidak respon. Kita skip aja. Mbak Kurnia sudah, Lestiawati sudah, Nabila sudah, Nur Asia sudah. Siapa nih? Oscar, ada Oscar. Halo Mas Oscar. Ada Pak, ada. Bisa presentasi malam ini? Bisa Pak, bisa. Ya, silakan. Ya. Oke, selamat malam teman-teman. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal dari saya, yaitu audit teknologi informasi menggunakan framework COVID-5 pada domain DSS. Di sini nama jurnalnya Jurnal Digit. Tahun terbitnya Mei 2019, dan penulisnya itu Riki Perdana Kusuma dari Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer CIC. Judulnya apa, Mas? Judulnya Audit Teknologi Informasi menggunakan Framework COVID-5 pada domain DSS, Deliver, Service, dan Support. Kasus studinya konsultan manajemen pusat. Oke. Di sini konsultan manajemen pusat itu Kotaku. Kotaku itu merupakan salah satu upaya strategis di Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan pemukiman kumuh di perkotaan dan mendukung gerakan 100-0-100
yaitu 100% akses air minum layak, 0% permukiman kumuh, dan 100% akses sanitasi layak. Nah, di sini konsultan manajemen pusat itu membantu dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi MONIF. Dan identifikasi enterprise goal-nya, yaitu di sini ada IG6, IG9, IG12, IG14, IG15, dan IG16. Dan IT related goals-nya itu ini ada IT G1, IT G2, G5, G6, G7, G8, G10, G11, G14. Jurnalnya belum dikirim ya Mas Oscar ya? Iya Pak. Jurnalnya belum dikirim ya di LMS atau di email ya? Belum kirim ke saya ya? Oh iya Pak, kayaknya belum. Ya, ada lanjut dulu deh. Saya cari nggak ada soalnya. G11, G14, G15, dan IT G16. Oke. Domainnya apa aja domain? Domain COVID-5 prosesnya itu ada DSS 02 dan DSS 05. Yaitu DSS 02 mengelola layanan permintaan dan insiden, DSS 05 mengelola layanan keamanan. Ya. Di sini uji validitas DSS 02 itu ada 7 responden dan ada nilai hitung kritis validitas, hitung kritis dan reliabilitas. Di sini ada DSS 02.02 dengan 7 responden juga. Dan di sini ada tabel DSS 02.06 sama dengan 7 responden, dan di sini ada DSS 02 dan titik 07. Sedangkan ini uji validitas DSS 05. Ya, itu nanti materi UAS itu ya. Sekarang kita sampai identifikasi domain hal proses saja Mas Oscar ya. Oh iya Pak. Ya, dan apa yang bisa hasil disimpulkan? asesmennya itu DSS 02 itu ada 2 level 1 dan level 2, sedangkan DSS 05 juga sama. Kesimpulannya itu 1, pada tahap scoring COVID-5 diperoleh 2 proses domain, yaitu DSS 02 pengelolaan layanan permintaan dan insiden, dan DSS 05 pengelolaan layanan keamanan, di mana hasil scoring berdasarkan tingkat kepentingan dan yang terpilih adalah proses yang memiliki skor lebih besar sama dengan lebih dari 7. Itu rekomendasi masuk. Ya. Dan Bahas dari hasil rekomendasi audit. Iya Pak. Ya, ada rekomendasinya nggak? Rekomendasi ya? Ya, ada nggak? Rekomendasi ada di atas kayaknya. Ya. Ada nih Pak, berdasarkan hasil dari proses assessment. Rekomendasi untuk domain DSS 02 berdasarkan analisis GAP yang terdapat dalam level target yang ingin dicapai pada DSS 02. Berikut adalah beberapa Ya, oke. rekomendasinya. Nanti itu Mas, nanti dilanjut di UAS ya, rekomendasi, penghitungan, metriknya, asesmennya ya. Untuk sekarang saya minta sampai di identifikasi domain dan prosesnya saja. Bisa dipahami apa COVID-5 ini seperti apa Mas Oscar setelah baca-baca jurnalnya? Saya masih ini Pak, cari-cari tahu aja Pak. Iya. Oke ya. Gimana, susah nggak nyari jurnalnya? Susah buat bedanya doang Pak, apa biar nggak sama doang. Oh gitu. Ya oke ya, tapi apa namanya, banyak ya research orang yang penelitian di COVID-5 ini banyak ya. Bahkan S2 juga banyak yang angkat tentang COVID-5 ya. Karena lebih kepada manajemen ya. Apa namanya, walaupun di sini kita bicaranya governance gitu ya. Ya oke. Ya cukup Mas Oscar, silakan di closing. Oke, itu aja, sekian dari saya, terima kasih. Ya oke, makasih Mas Oscar. Ya, oke. Banyak yang terkendala sinyal malam ini ya. Ada juga yang laptopnya ngehang ya. Ada juga yang masih di jalan.
Ya nggak apa-apa ya, walaupun kita masih terkendala online ya, harus online. Saya pikir jangan jadikan sebagai masalah lah ya. Kalau kita sudah mikirnya nggak bisa ya, akhirnya nggak bisa juga. Jadi walaupun banyak kendala ya jangan mikir itu nggak, ibaratnya nggak bisa gitu ya. Oke, jadi dengan cara seperti ini saya minta memaksa Anda untuk membaca jurnal ya, mereview jurnal, melihat-lihat jurnal ya. Itu salah satu cara lah, metode supaya pembelajarannya bisa lebih cepat gitu ya. Ya, kita lanjutkan. Ya, oke. Tadi sampai Mas Oscar ya. Ya, Putri sudah tadi ya, Putri ya. Putri Nurhaliza ini sudah belum? Putri Nurhaliza. Belum, Pak. Oke, siap Mbak Putri? Iya, Ya, silakan. yang presentasi ini, Pak. Ini pakai laptop, pakai HP? Pakai laptop. Mau pakai mau apa? Nanti jurnalnya mau present sendiri apa dari saya? Saya sendiri juga nggak apa-apa, Pak. Iya nggak apa-apa, maksudnya itu. Ya, silakan. Sudah terlihat belum, Pak? Ya, digedein aja, digedein. Bisa digedein. Atau yang panah itu tuh, yang samping kiri itu diklik yang panah ke kirinya. Mana, Pak, Ya. ini? Yang samping satu itu loh. Sudah terlihat belum, Pak? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Putri Nurhaliza Rahman dari kelas SI 19 MBI. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai implementasi tata kelola teknologi informasi perguruan tinggi berdasarkan COVID-5 pada laboratorium rekayasa perangkat lunak dari Universitas Esa Unggul. Penulis jurnalnya Franciscus Adhikara. Penerbit jurnalnya pada tahun 2-4 Desember 2013. Ini enterprise goal-nya, yaitu memastikan terdapat pengaturan dan pemeliharaan kerangka kerja tata kelola, memastikan mendapatkan keuntungan, memastikan optimalisasi risiko, memastikan optimalisasi sumber daya. Yang kelima, memastikan transparansi kepada stakeholder. Tujuan tata kelolanya menyediakan arahan strategis, memastikan agar tercapainya sasaran perusahaan, mengendalikan segala risiko yang mungkin terjadi. Key goals-nya, misinya menganalisa dan mengartikulasikan kebutuhan akan tata kelola TI perguruan tinggi secara tepat serta efektif, mengatur struktur, prinsip, proses dan praktek yang memungkinkan. Yang kedua, mengoptimalkan kontribusi nilai bisnis dari proses bisnis layanan TI dan aset TI yang dihasilkan dari investasi TI yang dilakukan oleh PT dengan anggaran efisien. Yang ketiga, memastikan bahwa risiko yang dapat diterima PT dan toleransinya sudah dipahami, diartikulasikan dan dikomunikasikan, serta risiko perubahan nilai PT terkait dengan penggunaan TI dapat diidentifikasi dan dikelola. Tujuan dari proses yaitu menyediakan pendekatan yang konsisten, terintegrasi, dan selaras dengan pendekatan tata kelola PT untuk memastikan bahwa keputusan yang berkaitan dengan TI dibuat sejalan dengan strategi dan tujuan PT. Kedua, mengamankan nilai optimal dari inisiatif pemanfaatan. Lanjut. Lanjut ke domainnya. Ya, ke domainnya aja. Identifikasi domain dan proses yang dibahas. Area tata kelola mempunyai domain yang terdiri dari 3 proses atau aktivitas.
utama yang dijadikan satu menjadi domain evaluasi, arahan dan pengawasan, evaluate, direct, and monitoring atau EDM. EDM 04.01 mengevaluasi manajemen sumber daya laboratorium, EDM 04.02 mengerahkan manajemen sumber daya laboratorium, EDM 04.03 memantau manajemen sumber daya laboratorium. Ya, oke. Di kampus mana ini? Jurnalnya dari Universitas Esa Unggul, Pak. Yang diangkat spesifiknya, skupnya bicara tentang apa? Di enterprise-nya level apa dia? Kenapa, Pak? Di skup yang diangkat, skupnya apa? Apa keseluruhan perguruan tinggi atau apa? Mana ya? Di judul sebenarnya ada di judul. Di judulnya, Pak. Ya, skupnya apa itu skupnya? Ini tentang tata kelola teknologi. Ya, iya betul. Skupnya apa skupnya? Besaran yang diangkatnya. Apakah semua perguruan tinggi levelnya, semua divisi, atau divisi apa? Kurang paham itu maksudnya apa, Pak? Skup itu pernah dibahas ketika kita bahas prinsip dari COVID ya. Maksudnya itu di sini yang saya tanyakan, skupnya itu hanya bicara di laboratorium RPL ya, itu maksudnya. Jadi skupnya tidak keseluruhan enterprise, tapi bagian dari enterprise yang dikenakan atau setidaknya yang diangkat di jurnal ini gitu ya. Jadi skup namanya, skup ya, besaran sistem yang diangkatnya gitu ya. Jadi di sini skupnya hanya diterapkan pada laboratorium rekayasa perangkat lunak gitu Mbak Putri. Berarti apa skupnya Mbak Putri? Tentang laboratorium. Pintar ya. Kesimpulannya apa kesimpulannya? Ini 2013 baru keluar COVID-5 ya. COVID-5 keluar 2012, ini 2013 sudah bikin. Dan kayak saya lihat juga bagus ini jurnalnya. Mbak Putri mengganti judul jurnal ya? Iya, Pak. Ya. Kan yang kemarin 2 orang sama kalau nggak salah. Ya, saya udah lihat di emailnya. Iya. Ya. Kesimpulannya dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa perbaikan kinerja tata kelola dapat ditingkatkan menggunakan kerangka kerja COVID-5, terutama dalam menetapkan langkah-langkah perbaikan aktivitas yang dapat dikerjakan dalam tata kelola teknologi informasi di laboratorium komputer pada umumnya. Ya, lanjut ya, tanggunglah. Dalam beberapa langkah aktivitas perbaikan yang telah dilakukan di lab RPL UEU perlu ditingkatkan pelaksanaannya dengan menambahkan penggunaan perangkat lunak atau sistem informasi yang berfungsi untuk melakukan pencatatan aset dan sarana komputer beserta repatnya. Hal ini diperlukan agar nantinya terdapat pengelolaan aset yang lebih tersistematis dan tercatat secara komputer, sehingga memudahkan dalam melakukan aktivitas perawatan yang teratur yang disertai catatan sejarah dari aset tersebut. Selain itu, pengelolaan sumber daya manusia perlu juga dibuatkan sistem informasi pelaksanaan aktivitas pembelajaran khususnya di laboratorium disertai dengan manajemen pengelolaan komputer yang terhubung dengan server terpusat sehingga terdapat tata kelola akses komputer yang lebih tersistematis, terkontrol, dan hasil kerja mahasiswa dapat tetap tersimpan di media penyimpanan yang ada di server. Ini tahun 2013 ya, UEU ya. Ya, oke, makasih Mbak Putri. Silakan ditutup, di closing. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah semua nih ya yang hadir di Jimit. Apa masih ada yang belum?
Kalau saya lihat kayaknya sudah semua nih. Reni sudah, ya tinggal berapa orang nih? Tinggal 17 ya. Ya, oke. Yang hadir di Jimit ada yang belum presentasi? Kayaknya udah semua ya. Mungkin Mbak Fitri, saya nggak tahu, ingatan saya. Ada yang ingat nggak Mbak Fitri sudah presentasi belum? Udah kalau nggak salah Pak, Fitri Deka. Fitri DKT yang mana? Udah Pak. Iya Sudah ya? kemarin. Udah kayaknya Pak. Ya, nanti kita lihat lagi. Mungkin udah saya kasih nilai juga. Ya, berarti Mbak Relbi juga sudah ya, Mbak Relbi ya. Yang awal-awal Mbak Relbi itu ya. Iya udah Pak. Ya, Mas Agus sudah, Mbak Dwi sudah, Mas Ferry sudah, Mbak Fitri sudah, Pak Juaryadi sudah, Mbak Kurnisida juga sudah ya. Noval sudah, Nabila sudah, Asia sudah, Holipah sudah, Oscar sudah, Putri sudah, Reni sudah, Surening Tias. Berarti kuliah kita sampai sini aja nih. Ya, oke. Pasti. Ya, oke. Karena beberapa terkendala untuk presentasi ya, ada yang sinyalnya bermasalah, ada yang laptopnya nge-hang bahkan ya saya langsung sepertinya kita tidak sampai sini saja karena yang hadir di sini sudah semua ya. Ya, oke. Berarti malam ini kita akhiri saja sampai sini. Pak, Ya. UTS-nya kapan Pak? UTS-nya berbarengan dengan UAS. Anggap aja sekarang UTS ya. Oh, digabung Kisi gitu. ada nggak Pak? Ya. Kisi-kisi gitu Pak. Kisi-kisi. Ya. Kan digabung gitu Pak. Kan ya. UTS beda, UAS beda. Ini mah luar biasa gitu digabung. Oh, ini sebenarnya bagian dari ini kan ada presentasi dan nyari jurnal. Nanti 2 lagi yang terakhir itu yang kuis sama ini ya, kuis sama UAS itu udah semua itu. Jadi untuk penilaian dari saya gitu ya, walaupun agak fakultas mengarahkannya UTS dan UAS-nya digabung ya, kemudian tugas formatifnya silahkan diatur. Nah, kalau saya kan sudah beberapa ya, ada beberapa tugas ya. Kalau yang belum itu, yang belum Anda kerjakan katakanlah, itu adalah kuis ya, kuis. Saya harus bikin dulu kuisnya. Kemudian sama UAS-nya, presentasi kelompoknya, presentasi kelompok. Jadi targetnya 2 lagi, sorry saya lihatin deh. Mana dia? Ya, oke. Udah belum? Ya, oke ya. Tadi pertanyaannya UTS ya atau UAS. Jadi sebenarnya kalau dari saya ini bagian penilaian dari keseluruhan mata kuliah 3 tahun yang saya ampu. Jadi UTS, UAS, kemudian tugas formatif saya pecah menjadi beberapa komponen, salah satunya adalah presentasi ini. Jadi buat yang belum presentasi, karena kita akan lanjut lagi di Kamis, ya berarti Anda harus bikin videonya kemudian diupload di YouTube ya, kalau ingin memiliki komponen penilaian presentasi ini. Ya, nanti yang 2 yang belum, saya akan bikin kuis ya, kuis tentang COVID-5 ya, itu nanti multiple choice pakai bahasa Inggris. Ya, itu 1 ya. Yang kedua itu yang presentasi kelompok ya. Anda harus cari jurnal, bukan jurnal. Anda harus cari skripsi atau tesis yang lengkap gitu ya. Tapi bisa juga dokumentasi dari perusahaan tentang COVID-5 kalau bisa akses ya. Atau mungkin sudah bisa dilegalkan, diakses secara publik, silakan Anda cari. Apakah dia berbahasa Indonesia atau tidak, atau bahasa Inggris ya. Nanti yang terakhirnya itu, jadi tinggal 2 lagi yang belum, kuis sama presentasi kelompok yang seperti ini ya, seperti ini, tapi
levelnya sampai pada penghitungannya, asesmennya sampai pada menghitung gapnya sampai pada rekomendasinya gitu. Nanti saya gabung dengan kuisnya. Jadi kalau ditanya UTS UAS-nya sebenarnya itu sudah include gitu ya. Kalau Anda mau menganggap ini sebagai UTS ya silahkan. Atau Anda mau anggap ini sebagai UTS juga boleh. Tapi nanti dari setiap komponen itu saya jadikan bagian dari penilaian akhir. Ya, jadi mudah-mudahan bisa dipahami. Kita masih punya, ini terhitungnya minggu ke-6 ya. Berarti kan, pertemuan ke-6 berarti minggu ke-3 ya. Kita udah setengah jalan ya. Kita udah setengah jalan, dari setengah jalannya lagi Anda ketemu kuis sama. Kalau yang nanti presentasi kelompoknya saya pengennya semuanya jimit gitu ya. Kalau misalnya waktunya nggak cukup, berarti saya tambah mungkin 1-2 pertemuan gitu ya, bisa mengcover untuk yang terakhirnya. Kalau yang kuisnya nanti bisa diaturlah waktunya seperti itu. Bisa menjawab pertanyaan itu tadi jawaban saya. Mas siapa tadi yang nanya? Mas Agus sama Mbak Putri Nurhaliza? Bukan. Harus skripsi ya, Pak? Ah? Harus skripsi. Maunya apa? Tesis. Sebenarnya mengakses detailnya sih masalahnya. Kalau kita meresum dari jurnal kayaknya agak kurang gitu. Masnya terpikirkan apa? Mau dokumen dari perusahaan? Kalau bisa akses silahkan. Masalahnya tidak setiap, mungkin beberapa jurnal kan juga melabelkan PT XYZ ya, karena mereka tidak ingin kekurangannya terpublish, diketahui oleh publik gitu ya, seperti itu. Ya, kalau mau cari artikel tapi cukup bisa mewakili, bisa aja ya, tapi ya dilihatlah nanti bisa cukup nggak gitu ya. Ini untuk menghindari kesamaan nanti skripsinya gimana, Pak? Ya, nanti kita pakai konsep first come first serve ya. Nanti saya open waktunya. Kemudian nanti kita pakai metode siapa cepat dia dapat gitu ya. Mas Agus. Jadi nanti tapi jangan langsung tiba-tiba WA di grup, kemudian saya pakai ini nanti dulu, nanti saya tentukan waktunya. Ya, seperti itu. Memang itu ada kemungkinan sama ya, karena lebih sedikit orang publish skripsi atau tesisnya secara keseluruhan open-nya di Google ya. Tapi beberapa tadi saya lihat ada berapa 4-5 lah yang sudah dapat ya, ada yang tesis bahkan ada 2 tadi ya. Yang kelas CA itu udah dapat ada 2. Nah, nanti dicari aja ya, kadang-kadang dapat lah ya. Begitu Mas Agus, coba dicari dulu aja. Kalau misalnya Indonesianya sedikit, cari aja yang Inggrisnya sekalian gitu ya. Ya, biasanya orang luar lebih generous ya masalah data. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau enggak saya cukupkan malam sini. Kita lanjut insyaallah hari Kamis ya. Cukup ya? Ada yang belum presentasi? Ada yang baru masuk? Enggak ada ya? Oke. Ya, saya anggap sudah paham. Kita akhiri ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama. Ya.